Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam hari baik bagi kita dan salam sehat buat seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kasih setiamu, pertolongan dan berkat-Mu yang begitu berkelimpahan bagi kami. Hingga pada hari ini kami dapat menikmati hidup yang Kau berikan. Sebentar kami mau mendengarkan Engkau bersabda melalui firman-Mu. Kiranya Roh-Mu berkarya atas kehidupan kami, sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 1. Demikian dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Demikian bunyinya. Perkara-perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang mulia atau rohani. Perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan dunia ini. Contoh, bila kita menyadari roh kita kekal dan suatu hari kelak harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Allah, kesadaran ini akan mempengaruhi cara hidup, gaya hidup, tingkah laku, perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Tidak lagi memikirkan yang mendunia atau menikmati kenikmatan dunia. Karena tujuan akhir hidup kita bukan di dunia. Hidup kita adalah meneladani dan menghidupi hidup seperti Kristus. Mempertuhankan Kristus setiap hari, karena untuk itulah kita dipanggil Tuhan. Dibangkitkan dan bersama dengan Kristus. Berarti hidup lama berakhir. Sesungguhnya hidup di dalam Tuhan adalah menjadi hidup kita. Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita sudah disatukan dengan Kristus dalam kematiannya, maka dibangkitkan bersama dengan Kristus juga di dalam kebangkitannya. Maka pikirkanlah di dalam hati kita harus sesuai dengan pikiran dan juga hati Kristus. Karena hidup kita adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang mulia, hal-hal yang bernilai kekal. Paulus berharap supaya jemaat Tuhan yang ada di Kolose sehati sepikir dengan Kristus. Bukan hanya jemaat yang ada di Kolose, tetapi kita juga semua orang percaya pada saat ini lebih memfokuskan diri untuk memikirkan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang di atas, tentang hidup bersama di dalam Tuhan, di mana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti memikirkan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan di dunia ini, di masa sulit sekarang ini, tetaplah memikirkan pikiran yang dikehendaki Tuhan, atau perkara-perkara yang rohani, yang mulia, sehingga hidup kita semakin berkualitas dan hidup menuju ke dalam kekudusan. Karena untuk itulah kita dipanggil hidup bersama dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mari tingkatkan hidup yang berkualitas serta menjadi berkat bagi sesama. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami kembali tentang keberadaan kami di dunia ini, bahwa kami dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kami juga akan hidup sesuai dengan kasih dan hidup seperti Kristus. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan itu, serta hati kami terpaut kepadamu dan fokus untuk kemuliaan Allah.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.